bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perkara yang bermanfaat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, beliau mengatakan makna terputus adalah keberkahannya hilang. Keberkahannya hilang. Ada seorang ulama ahli tafsir, beliau mungkin usia sudah 80 tahun lebih, masih hidup, masih ada. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Namanya Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni. Beliau punya karya yang sangat bagus di dalam bidang ilmu tafsir. Di antaranya kitab namanya Soffatu Tafasir, itu karya beliau. Juga ada kitab beliau tentang ayat-ayat hukum, Ayatul Ahkam. Judulnya Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Beliau dalam kitab tersebut menyebutkan kenapa diawali setiap bacaan Al-Quran dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat At-Taubah. Jadi kita ini kalau mau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, maka kita sudah membaca 113 Bismillahirrahmanirrahim. 113 Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat saja, surat At-Taubah itu yang dimakruhkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimakruhkan? Pernah ditanya Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sayyidina Ibnu Abbas ditanya, kenapa di surat At-Taubah tidak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim? Padahal ini Sayyidina Abdullah Ibni Abbas, orang alim, sahabat Nabi, dan mendapatkan doa khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan anak tersebut paham akan agamanya. Wa allimhul Qur'an, dalam satu riwayat, ajarkan anak tersebut Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, wa allimhu ta'wilah, ajarkanlah takwil kepadanya. Disodorkan pertanyaan ini, kenapa surat At-Taubah tidak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Beliau mengatakan, saya belum tahu alasannya. Jadi kita ini kadang-kadang kalau belum tahu, tidak usah gengsi untuk mengatakan saya belum tahu. Ucapkan wallahu a'lam. Walhasil ditanya Ibnu Abbas yang pakar daripada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan cabang-cabang ilmu lainnya, beliau mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Di riwayat yang lain beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kalau begitu coba kita tanya saja kepada babul ilm, pintunya ilmu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka berangkatlah Ibnu Abbas dengan sang penanya tersebut menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, wahai Imam Ali, kenapa di surat At-Taubah kita tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Imam Ali menjawab, nazalat, diturunkan Bismillahirrahmanirrahim bil amni. Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim itu membawa keamanan, membawa kasih sayang. Wa nazalatil baraa bisuyuf, sedangkan turunnya surat At-Taubah itu dengan pedang. Situ membahas peperangan, membahas tentang harta ghanimah dan seterusnya. Maka hukumnya makruh dibaca Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah. Nah, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim
sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Itu hukumnya ada 5. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, yakni di saat sholat. Di saat sholat wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim di surat Fatihah. Di surat Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya wajib. Pandangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan harus dibaca dan dengan jahar, di sholat jahar, dibaca dengan suara yang terdengar keras. Itu mazhab Syafi'i. Yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholatnya, batal sholatnya. Maka ini hukum pertama, wajib. Di mazhab yang lain, mazhab Maliki misalnya, mazhab Maliki tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, di surat Fatihah khususnya. Jadi mereka tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Fatihah. Makanya mazhab Maliki tidak baca sama sekali. Mazhab Hanabila dengan Hanafi mirip, dibaca tapi sir di semua sholat. Mau sholat sirnya, sholat jaharnya dibaca sir. Jadi ada 3 pendapat di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dibacakan surat Fatihah di dalam sholat. Nah, yang hukum 5 ini menurut pandangan mazhab Syafi'i, yang kita ikuti mazhab beliau. Jadi yang pertama, hukumnya wajib. Di saat sholat membaca surat Fatihah, wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim di seluruh perkara-perkara yang dianggap baik menurut paradigma syariat. Kita lagi makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Tadi masuk kamar mandi, masuk WC, baca Bismillah minimal. Lengkapnya juga bisa Bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Perkara-perkara baik yang dipandang di dalam syariat. Yang ketiga, hukumnya makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim, melakukan hal-hal yang makruh. Cabut rambut putih, ini uban dicabut, ini hukumnya makruh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencabut rambut putihnya, maka Bismillahirrahmanirrahimnya hukumnya makruh dibaca. Yang keempat, hukumnya haram. Jadi haram membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat melakukan hal-hal yang haram. Masa lagi minum khamar baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia punya dosa membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat maksiat, dosanya lebih besar dari melakukan maksiat itu, karena mempermainkan nama Allah. Dan perbuatan dosanya memang besar. Zina, dosa besar. Minum khamar, dosa besar. Tapi di saat dia menyebut nama Allah ketika melakukan dosa tersebut, dosa mengucapkan nama Allah itu jauh lebih besar dari dosanya. Dosa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Makanya haram. Lagi main judi, ini dikiaskan oleh para ulama sama dengan alhamdulillah di dalam dosa. Main judi, dia menang, alhamdulillah. Dia lafadzkan lafadz Allah, alhamdulillah, saya menang. Ya. Habis berzina keluar, alhamdulillah, sudah selesai. Ini dosanya besar karena nama Allah dipermainkan. Itu gak boleh. Ya. Azan nama yang suci, nama yang bersih. Lafdzul jalalah, sampai dikatakan oleh para ahli nuhat. Dalam ilmu nahu itu ada satu bidang ilmu analisa kata, menganalisa tiap kata, namanya i'rab. Ja'a Jaidun, ja'a fil madi mabniun,
alal fathi wa fa'iluhun dhamir mustatirun fi jawazu taqdiru huwa yaudu ila zaidun fa'ilun marfu'un wa alamati raf'i dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu ism mufrad. Ini namanya i'rab, analisa kata. Setiap ada lafaz Allah, mereka sebutkan lafzul jalalah, lafaz yang agung, lafaz yang mulia. Bahkan sebagian ahli nuhat mengatakan lafaz Allah itu kekal, tidak boleh di-i'rab. Gak boleh di-i'rab, karena kalau i'rab itu ada perubahan. Kenapa demikian? Saking memuliakan lafaz Allah. Kemudian hukum yang kelima, hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Naklul mata'in min makanin ilal makan, seperti contoh memindahkan satu benda ke satu tempat, kita pindahkan ke sini, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini perbuatan kan tidak ada perhatian syariat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, tidak dapat apa-apa, tapi hukumnya boleh-boleh saja. Namanya hukumnya mubah. Nah, ini hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Rawaihul Bayan, Syekh Ali As-Sobuni mengatakan, kenapa kita menyebut nama Allah tidak saja langsung billah, tapi ada dengan menyebut nama Allah. Kenapa tidak langsung billah dengan Allah? Beliau menjelaskan dalam tafsirnya Safwatu Tafasir. Safwatu Tafasir juga dijelaskan oleh Al-Imam Husain bin Mas'ud Al-Bagawi namanya, terkenal dengan nama Al-Imam Al-Bagawi. Lahir tahun 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Dalam tafsirnya namanya Ma'alimut Tanzil. Sengaja Allah wahyukan bismillahirrahmanirrahim dengan kata, dengan menyebut nama Allah, bukan dengan Allah. Tujuan yang pertama, untuk menghilangkan kebiasaan orang-orang musyrik. Menghilangkan kebiasaan orang-orang musyrik. Orang-orang penyembah berhala biasa bersumpah dengan nama Tuhan mereka. Patung-patungnya itu ada nama, ada Lata, ada Uzza, dan seterusnya. Mereka kalau bersumpah selalu dengan menyebut nama, jadi bismi Lata, bismi Uzza, dengan nama Lata, dengan nama Uzza. Jadi sebutkan dengan nama berhala-berhala. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menghapuskan kebiasaan buruk tersebut. Diganti bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa lafaz bismillah ini adalah lafaz yang sudah dilafadzkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Hampir seluruh para nabi, dan bisa dikatakan seluruh para nabi punya kebiasaan mengucapkan lafaz Allah bismillah dengan menyebut nama Allah. Karena sudah ada sejak dulu disebutkan nama Allah dengan sebutan nama bismillah, maka Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu juga dengan lafaz yang sama sebagaimana nabi-nabi terdahulu, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salam, beliau memanggil rombongan naik ke kapal. Beliau katakan apa? Qala, Nabi Nuh berkata, urkubu fiha, naiklah kalian di dalam kapal tersebut, bismillah majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah. Nabi Nuh sudah mengajarkan yang menjalankan kapal tersebut dan membuat kapal tersebut bisa berlabuh. Al-Imam Alusi Al-Baghdadi rahimahumullah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan, jikalau mereka naik kapal Nabi Nuh kemudian lupa membaca nama Allah, maka tidak ada jaminan kapal itu bisa selamat dari dahsyatnya banjir di waktu itu. Tapi karena sebab ada lafaz Allah bismillah majreha wa mursaha, maka kapal tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu Nabi Nuh. Ada juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis ada di Yaman. Dia punya bekas-bekas kerajaan itu, istananya itu masih ada sampai sekarang di Yaman. Saya sempat juga lewat di Yaman. Jadi tiang-tiangnya itu masih ada sampai hari ini. Istananya Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengirim surat. Surat tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Nabi Sulaiman yang di dalamnya ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sebagian ulama mengatakan Allah Ta'ala punya Ismul A'zam. Ismul A'zam, satu nama Allah yang jika kita berdoa dengannya pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian mengatakan nama Allah daripada Ismul A'zam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan mengucapkan nama Allah di saat senang ataupun susah.